Ya, Indonesia kini berada di jajaran pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan saat ini Indonesia memimpin di industri fashion muslim dunia dan masuk 3 besar untuk industri keuangan syariah. Indonesia kini berada di jajaran pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan berbagai pihak lain yang terlibat dalam pengembangan industri halal nasional. Dalam Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan saat ini Indonesia memimpin di industri fashion muslim dunia dan masuk 3 besar untuk industri keuangan syariah. Selain industri fashion dan keuangan syariah, Indonesia juga kini tengah membidik untuk menjadi pusat industri makanan halal dunia. Peri menyebut potensi pasar dan produksi makanan halal masih dapat ditingkatkan terutama melalui sinergi lintas sektor. Modest fashion Indonesia number 1 in the world, kiblatnya. Nomor 2, ya, keuangan syariah. Kalau tidak salah nomor 2 atau nomor 3. Ini nomor 3. Keuangan, tepuk tangan semuanya. Yang kita harus kejar adalah untuk halal food. Yang kita harus kejar untuk bagaimana, tapi tetap one of the 5 global player. Bank Indonesia juga terus memperkuat kolaborasi dan memberdayakan komunitas akar rumput, terutama pondok pesantren sebagai kunci dari kemajuan ekonomi syariah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah akan menjadikan sistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai dasar sistem perekonomian Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah akan memasukkan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029. Pemerintah akan menjadikan sistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai dasar sistem perekonomian Indonesia. Menurut Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah akan memasukkan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029. Bappenas juga meminta Kementerian Keuangan untuk membentuk Direktorat Jenderal Keuangan Syariah. Pembentukan Ditjen Keuangan Syariah diakui sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi Indonesia berbasis syariah ke depannya. Jadi apapun namanya, yang penting ekonomi syariah ada di lahir dan batin kita, sehingga tahun 100 tahun Indonesia Merdeka, kita tidak hanya melahirkan Indonesia yang berkeadilan, tapi juga Indonesia yang memberikan berkah bagi ekonomi dunia. Terima kasih. Berdasarkan catatan Bappenas, aset keuangan syariah Indonesia juga disebut-sebut masih berada di posisi ke-7. Total aset keuangan syariah hingga saat ini baru sebesar 10.357,90 triliun rupiah, sedikit naik dari catatan pada 2024 yang sebesar 9.927,20 triliun rupiah. Terbesar ditopang oleh pasar modal syariah senilai 9.021,19 triliun rupiah, sedangkan perbankan syariah dan IKMP syariah nilainya masih kecil masing-masing 943 miliar rupiah dan 393,71 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus Aris Marsudianto untuk memangkas birokrasi demi mempercepat pelayanan publik. Ya, Presiden juga mengarahkan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus untuk mengawasi jalannya proses birokrasi agar tidak berbelit-belit. Dalam keterangan usai menghadap Presiden, dalam keterangan usai menghadap Presiden,
Aris mengatakan penyederhanaan birokrasi khususnya dilakukan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti penyaluran dana desa, pupuk, Koperasi Merah Putih hingga program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan lebih cepat dirasakan masyarakat. Ya, saya diberikan petunjuk pengarahan oleh Pak Presiden ya bagaimana untuk tetap ya mengawasi, mengontrol ya jalannya proses birokrasi ya, jangan terlalu berbelit-belit ya toh. Jadi yang bisa dipangkas ya itu supaya semua proses itu tepat dan cepat ya, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ya, misalnya dana desa, ya, penyaluran pupuk ya, Koperasi Merah Putih ya, makan bergizi gratis dan lain-lain. Kementerian Ekonomi Kreatif menandatangani nota kesepahaman dengan World Intellectual Property Organization. Ya, kerjasama ini turut membuka peluang kemudahan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya di daerah. Kementerian Ekonomi Kreatif menandatangani nota kesepahaman dengan World Intellectual Property Organization untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha menyatakan bahwa kerjasama ini turut membuka peluang kemudahan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya di daerah. Ia menjelaskan salah satu tujuan kerjasama ini agar kekayaan intelektual pelaku kreatif diakui sebagai aset bernilai ekonomis yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Ya tentu terkait juga tentang edukasi sebetulnya. Edukasi kan pegiat ekraf ini juga perlu diedukasi tentang kekayaan intelektualnya. Kemudian juga kaitannya juga WIPO juga membantu, pemerintah juga bicara dengan stakeholder keuangan kita. Bagaimana IP atau kekayaan intelektual ini juga semakin mudah untuk mendapatkan akses pendanaan ke bank. Karena kan sering kita dengarkan keluhan bahwa ya dari kreativitas ini kadang-kadang kalau sering kali datang ke bank itu masih belum dilihat sebagai aset. Asetnya pasti ditanyakan mana sertifikat tanah atau rumahnya. Padahal kekayaan intelektual itu jika diberikan kesempatan juga bisa dimonetize dengan sangat signifikan. Menurut Rifki, akses permodalan menjadi salah satu tantangan terbesar pelaku kreatif, terutama yang berada di daerah. Banyak karya dan inovasi lokal berpotensi besar tetapi terhambat berkembang karena keterbatasan modal. Dari Jakarta, Fakih Satrio, IDEX Channel.